Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam perkuliahan IMC atau Komunikasi Pemasaran Terpadu, di mana kita saat ini masuk ke dalam chapter kelima yang membahas mengenai the communication process in advertising and promotion. Oke, chapter ini merupakan salah satu inti dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu ya teman-teman, karena dalam chapter ini banyak sekali mengupas mengenai hal-hal penting dalam sebuah komunikasi pemasaran terpadu yang diimplementasikan ke dalam advertising and promotion, gitu ya. Jadi silahkan dilengkapi lagi pengetahuan teman-teman dengan cara membaca textbook, kemudian aktivitas dari learning, gitu ya. Karena dari textbook chapter 5 ini, saya yakin teman-teman akan mendapatkan insight-insight baru bagaimana caranya menciptakan sebuah komunikasi pemasaran yang baik yang diaplikasikan ke dalam sebuah konten, baik itu untuk media sosial ataupun konten untuk advertising and promotional secara umum, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, iklan-iklan yang tampil di media massa, di channel YouTube, kemudian di media sosial gitu ya, secara umum, iklan tersebut memiliki beberapa cara pengemasan gitu ya. Yang saya catat dari chapter 5 ini, dari buku Bayes ini, bahwa cara pengemasan komunikasi itu yang pertama bisa dilakukan atas dasar berbasis kinerja, ya, berbasis kinerja ataupun mengungkapkan kualitas dari produk gitu. Nah, ini contohnya dilakukan oleh produk sampo ya, produk sampo yang menyatakan bahwa dengan menggunakan sampo ini rambutnya jadi bagus gitu ya, penuh mengembang, tidak lepek, kemudian tidak ada ketombe dan lain sebagainya. Itu adalah cara pengemasan komunikasi yang berbasis kepada kinerja ataupun kualitas produk. Kemudian cara komunikasi yang kedua itu dikemas dengan cara mengedepankan sisi emosional teman-teman ya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh XL Axiata nih dalam iklan yang sekarang lagi tayang. XL Axiata itu menyasar sisi emosional dengan mengedepankan kehidupan seorang relawan kesehatan yang kemudian gugur dan meninggalkan istri yang sedang mengandung. Itu kan apa ya, dapat banget sisi emosionalnya ya. Dia menangis, istrinya menangis dalam keadaan mengandung, kemudian menyatakan tidak kuat dan lari kepada keluarganya. Nah, di sana XL Axiata menyisipkan pesan, kita tidak akan kuat kalau sendirian, tapi kita akan kuat kalau misalnya kita bersama. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua nih, yang ketiga ya, yang ketiga itu cara pengemasan komunikasi dengan mengangkat kegelisahan ataupun sesuatu yang rentan ataupun mengangkat sebuah masalah. Nah, ini yang sekarang eh, banyak mengangkat isu COVID sebagai cara mengemas komunikasi. Contohnya adalah Lifebuoy misalkan ya, dia dalam kampanye mengangkat isu COVID, kemudian dia harus menyatakan sering cuci tangan menggunakan sabun kesehatan, sabun antiseptik, sehingga si bakteri COVID-nya itu dapat hilang. Itu kemudian contoh yang lain dalam isu yang sama masih mengenai COVID itu adalah iklan vitamin C yang menyatakan bahwa uh, untuk meningkatkan imun kita harus minum vitamin C sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya COVID. Nah, itu adalah beberapa cara mengemas komunikasi. Nah, tentu saja dari ketiga cara itu ada juga cara yang lain, yaitu dengan memanfaatkan nama besar nih. Nah, tentu saja cara yang keempat ini, memanfaatkan nama besar ini adalah dikombinasikan dengan cara yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena yang ini adalah pasti dalam setiap iklan itu adalah memanfaatkan nama besar ataupun memanfaatkan nama brand. Gitu. Nah, kondisi yang terjadi gitu ya, sekarang organisasi itu mengirim komunikasi dan pesan dalam berbagai cara gitu ya. Tadi saya bahas ini dari iklan yang tampil di TV, dalam sebuah animasi, dalam sebuah video. Tapi selain daripada itu juga dapat disampaikan dengan cara eh, menampilkan nama merek, menampilkan logo gitu ya, melalui infografis gitu ya, display grafis, melalui siaran pers, press release gitu ya, ataupun melalui cerita-cerita pendek. Nah,
Sebetulnya yang menjadi tantangan pemasaran itu adalah bagaimana menemukan cara yang segar, cara yang baru, tapi bermakna, sehingga tetap terhubung dengan segmen pasarnya. Nah, itu adalah tantangan utamanya, gitu ya. Jadi, materi kita hari ini berkaitan dengan kondisi-kondisi industri yang seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke LO. Nah, LO dari chapter 5 ini, teman-teman, ada 6. Yang pertama adalah mendeskripsikan proses komunikasi dan perannya dalam komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan model dasar dari proses komunikasi. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan peran dari word of mouth influence and viral marketing. Yang keempat adalah menganalisis respon penerima pesan dari marketing komunikasi sehingga kita bisa menyusun yang namanya planning strategi. Kemudian yang kelima, kita bisa menjelaskan pengaruh dari sosial media dalam proses consumer decision. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan proses kognitif konsumen pada saat menerima sebuah komunikasi pemasaran. Nah, seperti biasa nih teman-teman, video ini hanya dibuat sebagai penunjang aktivitas e-learning saja, sehingga masih tetap harus diperlukan belajar mandiri yang harus kalian lakukan. Nah, dalam video ini saya hanya menyampaikan LO 1, 2, dan 3. Sementara 4, 5, dan 6 harus kalian lengkapi dengan cara aktivitas belajar mandiri, membaca textbook yang telah disediakan, kemudian mengakses aktivitas e-learning, mengerjakan latihan soal, sehingga LO dari chapter 5 ini terpenuhi, gitu ya. Saya rasa ke semua LO ini penting banget nih untuk kita ketahui, karena dalam setiap LO-nya ada insight-insight khusus yang sangat menarik untuk kita pelajari, gitu ya. Jadi bab 5 ini gitu ya, mengulas dasar-dasar komunikasi dan menelaah berbagai perspektif dan model tentang bagaimana konsumen menanggapi pesan iklan dan promosi. Tujuan dari pembelajaran chapter 5 ini gitu ya, selain dispesifikkan ke dalam 6 poin ini adalah untuk memahami betapa berharganya pemahaman tentang proses komunikasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program komunikasi pemasaran gitu ya. Oke, teman-teman, kita sekarang mulai masuk ke dalam sebuah materi ya. Nah, tadi disebutkan bahwa iklan itu disampaikan melalui lisan, melalui gambar, melalui tulisan, melalui video, melalui infografis dan lain sebagainya. Bahkan menyangkut juga yang namanya warna. Nah, minggu kemarin kita mempelajari sedikit tentang warna, bahwa yang namanya warna itu menyangkut atmosfer tentang suatu brand, menyangkut atmosfer dari spirit sebuah brand. Nah, sekarang kita bahas dalam konteks komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini adalah hal yang sangat kompleks gitu ya, perjalanan dari sebuah pesan dari perusahaan, dari sender kepada receiver. Nah, antara sender dan receiver ini kan dua orang yang berbeda gitu ya sederhananya. Dua orang yang berbeda ini punya persepsi masing-masing. Jadi dalam perjalanannya itu bisa jadi apa yang disampaikan oleh sender berbeda interpretasinya dengan yang didapatkan oleh receiver. Nah, contohnya ini adalah iklan yang misalkan mengandung warna gitu ya. Kita lihat, kita pelajari dari warna ini gitu ya, dari atmosfer warna ini gitu ya. Dari warna ini mencerminkan bahwa warna merah gitu ya, warna merah ini ketika dijadikan sebuah dasar bagi komunikasi pemasaran di Afrika, merah ini diartikan sebagai sebuah kematian dan diartikan sebuah darah gitu ya. Nah, berarti kan ketika kita buat iklan di Afrika, kata-kata, gambar, warna gitu ya, ini harus menyatakan aspirasi seperti ini gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan warna yang salah kemudian menimbulkan interpretasi yang salah gitu. Kemudian bagaimana dengan di tempat lain nih? Nah, ternyata di Timur Tengah gitu ya, Timur Tengah, kemudian di negara Asia gitu ya, warna merah ini diinterpretasikan sebagai love, sin, lust, and strength. Kemudian di negara Inggris, merah ini diartikan sebagai sebuah kekuatan dan masculinity gitu ya, maskulin. Sementara di India,
dan di Amerika ini juga artinya lain. Di India merah itu diinterpretasikan sebagai darah, kemudian fertilitas gitu, tingkat kesuburan, ambition and desire. Di Amerika ini lain lagi. Merah ini diinterpretasikan sebagai seks, passion, kedewasaan, hot, spicy, and love gitu ya. Jadi ini harus kita antisipasi bagaimana cara kita mengemas sebuah nama, sebuah pesan gitu. Jangan sampai ketika kita membuat pesan itu di sender dan di receiver itu berbeda makna. Begitu pula dengan warna putih ya. Warna putih apabila kita campaign di daerah Australia, Filipina, dan Jepang, putih itu artinya adalah kematian ataupun mourning ya. Sementara di Afrika putih itu diartikan sebagai victory dan purity gitu ya. Kemenangan ternyata ya, bukan menyerah. Putih itu di Afrika itu berupa kemenangan. Kemudian di India itu adalah putih diinterpretasikan sebagai sebuah kreasi, kemudian rebirth and light. Oke, nah dari konsep warna, atmosfer warna ini yang kita gunakan untuk campaign, terdapat beberapa pembelajaran yang kita tarik ke dalam LO pertama, yaitu adalah communication process. Di mana yang namanya communication process ini katanya adalah passing of information or exchange of ideas. And then communication process is establishing a commonness of thought between a sender and receiver, gitu ya. Jadi komunikasi itu didefinisikan sebagai penyampaian informasi, pertukaran ide ataupun proses membangun kesamaan atau kesatuan pemikiran, gitu ya, antara pengirim dan penerima. Agar terjadi komunikasi harus ada pemikiran yang sama di antara dua pihak, yaitu adalah sender dan receiver, begitu. Kemudian yang namanya proses komunikasi itu adalah proses yang sangat kompleks. Keberhasilan itu bergantung pada faktor-faktor. Di antaranya adalah yang pertama, nature of message atau sifat pesan. Kemudian yang kedua juga bergantung kepada interpretasi audiens, dan yang ketiga tergantung kepada lingkungan di mana pesan itu diterima. Contohnya adalah tadi ya, ternyata di Amerika dan di India merah itu memiliki interpretasi yang berbeda, gitu ya. Lingkungan di Amerika menginterpretasikan merah itu seperti apa, dan lingkungan di India menginterpretasikan merah itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam komunikasi proses lazimnya kan terdiri dari sebuah aktivitas lisan, ada kalimat, ada bahasa yang diungkapkan. Dan ternyata dari aktivitas itu yang namanya bahasa itu menjadi major barrier gitu. Kenapa? Karena saat ini yang namanya pemasaran itu bersifat global. Banyak sekali produk-produk brand-brand yang go global gitu. Jadi tidak hanya produknya dikonsumsi di satu negara ataupun di satu regional, tapi produknya dikonsumsi di berbagai daerah. Nah, otomatis terjadi hal yang sangat krusial di sana. Ada yang namanya language barrier, gitu ya, bahwa bahasa di satu daerah dengan bahasa di daerah lain itu berbeda, gitu ya. Contohnya, pada saat Coca-Cola membuat campaign melalui tagline, gitu ya, di Amerika sukses, dibawa ke China, gitu. Di China itu ternyata tagline dari Coca-Cola itu artinya menggigit kecebong. Tentu saja kan nggak masuk nih tagline-nya. Nah, hal yang serupa juga terjadi di masih di China, teman-teman ya. Saya baca di Bells-nya, ternyata tagline KFC juga memiliki interpretasi yang berbeda di China gitu. Kalau misalnya di Amerika KFC-nya sukses, tapi kalau di China agak tidak direspon oleh konsumer di sana karena memiliki tagline yang memiliki arti memakan jari Anda, bukan beat the chicken tapi beat the finger gitu ya, disuruh makan jari sendiri. Nah, mana ada yang mau seperti itu ya. Kemudian contoh lain di Eropa itu adalah produk dari Chevrolet gitu ya. Merek Chevrolet ini punya produk mobil, mobilnya adalah Chevrolet Nova. Nah, di Amerika Chevrolet Nova ini sukses, tapi ketika dialihkan ke Spanyol gitu ya,
Chevrolet Nova ini nggak laku. Ternyata setelah di-riset, di sana ada mislanguage gitu ya, yang namanya Nova itu arti dalam bahasa Spanyol itu adalah tidak bergerak, itu tidak maju. Artinya kan ketika disandilkan ke dalam sebuah mobil, masa itu adalah mobil yang mogok gitu ya. Jadi terdapat major barrier. Dari aktivitas tersebut terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi sampai kepada aktivitas rebranding gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat eh, kalau tadi melalui apa ya, melalui tagline, melalui kalimat, dan ini kita lihat melalui display, melalui infografis, meskipun ada kalimatnya juga di sini ya. Nah, ini adalah contoh produk susu yang dikampanykan di Spanyol gitu ya, produsennya dari Amerika. Dia bisa sukses karena menyasar culture yang ada di Spanyol gitu ya. Di sana ada gambarannya seperti ini, ada kelinci, kemudian ini ada apa ya? Ya, ini katanya sesuai dengan culture Spanyol sehingga produk ini menjadi minuman susu keluarga yang terlaris di Spanyol. Produksinya di Amerika. Nah, lain kondisi nih. Ini adalah contoh campaign yang gagal gitu ya, contoh komunikasi yang gagal. Kalau ini tadi adalah sukses karena menyasar budaya, dan ini adalah contoh yang gagal juga karena menyasar budaya. Contohnya adalah ini yang dilakukan oleh Burger King nih. Burger King ini bikin sebuah produk burger namanya adalah Texican Whopper. Awalnya sih idenya ingin menggabungkan antara budaya Amerika dengan koboynya dengan budaya Meksiko. Amerika dengan burgernya, Meksiko dengan pedasnya. Ini dikolaborasikan. Di sini Amerikanya terlihat oleh dengan koboynya, sementara Meksiko ini dengan bendera Meksiko yang dipakai sebagai jubah oleh pegulat. Nah, tadinya ini itu adalah pegulat Spanyol yang sangat terkenal di Spanyol, kemudian disandingkan dengan koboi. Bentuknya seperti ini. Ternyata di sana gagal gitu ya. Banyak terjadi penolakan karena dianggap bahwa ikon Meksiko ini menyerang ataupun mendiskreditkan orang-orang Spanyol, orang-orang Meksiko gitu. Jadi ini ditentang. Begitupun yang ada di Jepang gitu ya. Di Jepang juga komunikasi pemasaran yang terjadi di sana dalam produk Pampers itu kurang begitu direspon, bisa dikatakan gagal gitu ya. Padahal ini sukses di Amerika nih. Ini sukses di Amerika. Di Amerika itu ada cerita bahwa ada seorang bayi yang diantarkan oleh bangau. Itu adalah cerita rakyat. Kemudian ini dibawa message ini ke Jepang. Di Jepang ini produk Pampers ini dengan kondisi yang seperti ini nggak laku. Karena di dalam cerita mereka tidak ada cerita rakyat menyatakan bahwa anak itu dibawa oleh seekor bangau. Tapi seorang anak itu lahir dari sebuah pumpkin, dari sebuah labu. Sama seperti kita, cerita rakyatnya itu adalah seperti Timun Mas. Anaknya lahir dari sebuah pumpkin, gitu ya. Nah, ini juga terjadi sebuah kegagalan sehingga diperbaiki lagi untuk memasuki pasar Jepang, gitu ya. Nah, ternyata selain kalimat, selain kata-kata, gambar pun mengalami kesulitan untuk memasuki segmen customer gitu ya, karena terdapat interpretasi yang berbeda gitu ya. Nah, dari kasus ini yang saya lihat sih produk kita nih, produk Indomie itu punya beberapa versi iklan untuk tiap negara gitu ya. Nanti silahkan kalian cek di e-learningnya bahwa menyatakan bahwa Indomie itu adalah produk yang global kemudian sukses karena dia melakukan pengemasan message-nya berdasarkan masing-masing negara tujuan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita cek nih bagaimana sih yang namanya proses komunikasi ketika kita buat pemodelan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah proses dari komunikasi pemasaran gitu ya. Tadi di awal disebutkan bahwa yang namanya proses komunikasi itu terdiri dari dua aspek yang sangat penting, yaitu adalah source ataupun sender dan juga receiver. Di mana source ataupun sender ini adalah seseorang yang mengirim pesan, seseorang yang mengirim pesan, sementara receiver ini adalah seseorang yang menerima pesan, gitu ya. Ini disebut sebagai dua elemen
yang paling penting dalam proses komunikasi, gitu ya. Dan dua lainnya adalah alat komunikasi utama, yaitu pesan dan saluran. Nah, ini alat komunikasi utamanya. Ada channel dan message. Ini juga penting. Kemudian 4 hal yang penting lainnya itu adalah encoding, decoding, response, dan feedback. Sementara noise juga harus kita perhatikan karena dalam setiap komunikasi pasti terdapat sebuah gangguan, terdapat sebuah kebisingan yang menjadikan misinterpretasi. Nah, dalam diagram ini gitu ya, source ketika mengirimkan sebuah pesan ini akan melalui proses encoding gitu ya, akan melalui proses encoding. Proses encoding itu adalah pemilihan di mana sebuah pesan itu dikemas dalam sebuah kata-kata, dalam sebuah bentuk, dalam sebuah isyarat misalkan ya, itu adalah encoding. Nanti kita cek secara lebih jelas seperti apa. Kemudian source ataupun sender kita ketika membuat encoding ini akan sangat berpengaruh, akan sangat mempengaruhi sender's field of experience gitu ya. Kemampuan source dalam membuat encoding, dalam membuat isyarat, dalam memaknai pesan yang akan disampaikan itu tergantung experience si sendernya sendiri, gitu ya. Begitupun dengan receiver, gitu ya. Seorang receiver ketika menerima informasi ke dia, gitu ya, dia melakukan proses decoding. Dia akan merespon, dia akan mendengar, dia akan menginterpretasikan sendiri. Aspek penginterpretasiannya gitu ya, bagus atau tidaknya juga tergantung kepada experience dari seorang receiver itu gitu ya. Kalau misalkan si receivernya punya experience tinggi gitu ya, dia punya brand awareness yang tinggi, dia mungkin akan connect dengan komunikasi yang disampaikan oleh source. Tapi kalau misalkan si receiver ini punya experience yang kurang, tentu saja ketika ditampilkan sebuah iklan yang hanya mencantumkan logo, kemudian gambarannya yang terlalu abstrak, dia akan nggak paham ini maksudnya kemana, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam buku Bells di sini sebutkan bahwa konsep kampanye iklan ini tidak akan pernah diterjemahkan secara sempurna, gitu ya, karena di sana ada proses noise tadi. Selain proses noise juga ada yang namanya perbedaan budaya yang tadi kita bahas, gitu ya. Barangkali si source-nya ini menyampaikan dalam budaya yang tidak sama dengan budaya receiver, pasti itu akan menjadi hal yang miskomunikasi, gitu ya. Kemudian kita lihat basic model of communication-nya. Nah, dalam basic model of communication tadi saya sebutkan gitu ya, terdapat beberapa aspek penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah source, gitu ya. Source ini adalah sebuah orang ataupun sebuah organisasi yang menyampaikan informasi untuk membagikannya kepada banyak orang, gitu ya. Jadi saya ulangi bahwa yang namanya source itu adalah orang ataupun organisasi yang memiliki informasi untuk dibagikan kepada orang lain atau sekelompok orang, gitu ya. Nah, sumbernya ataupun source ini mungkin seseorang ataupun individu ataupun perwakilan perusahaan, gitu ya. Bisa jadi juru bicara, bisa jadi misalkan selebritis ataupun orang-orang yang dibayar untuk menyampaikan pesan, gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyampaikan pesan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menarik antusiasme dari para audiens, gitu ya. Jadi di sini sangat penting dalam menentukan source itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah encoding. Encoding ini adalah proses di mana komunikasi itu dimulai dengan cara si source itu memilih sebuah kata-kata, memilih simbol, memilih gambar, dan hal-hal yang lain untuk merepresentasikan pesan yang akan disampaikan kepada penerima, gitu ya. Di sini melibatkan yang namanya pemikiran, ide ataupun informasi dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga nanti muncul simbolis-simbolis pernyataan, muncul simbolis-simbolis ungkapan
gitu ya, yang dilakukan oleh source gitu. Ini adalah proses encoding. Kemudian kita cek yang penting berikutnya adalah message-nya. Message itu adalah informasinya, apa yang kita sampaikan gitu ya. Kemasannya tadi berupa apa? Itu informasi apa yang akan kita sampaikan. Itu adalah message-nya. Kemudian encoding sendiri bisa terjadi, bisa dilakukan dengan beberapa cara gitu ya. Bisa dengan cara verbal, melalui lisan, melalui tulisan, dan juga melalui nyanyian, melalui lirik ya. Sementara dalam aktivitas yang lain, encoding ini dilakukan secara grafis melalui gambar gitu ya, melalui display drawings, melalui chart dan lain sebagainya. Kemudian encoding dengan cara musikal gitu ya, bisa dilakukan dengan musik arrangement, melalui instrumen, dan juga melalui suara. Sementara encoding yang dilakukan secara animasi bergerak gitu ya, bisa dilakukan oleh action motion, pace speed, dan shape form. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat familiar pada saat kita melakukan animation. Dan ini bisa kita gunakan proses encoding melalui beberapa cara seperti ini. Ada verbal, grafis, musikal, dan animasi. Oke, kita lanjut ke channel nih. Channel. Kalau tadi yang penting sebelumnya itu adalah encoding dan message-nya, dan yang tidak kalah penting itu adalah channel, gitu ya. Channel ini adalah metode ataupun perjalanan sebuah pesan, gitu ya, perjalanan komunikasi dari sumber, gitu ya, dari sender kepada receiver. Nah, pada tingkatan yang sangat umum yang namanya channel ini kita bagi ke dalam dua aspek. Yang pertama adalah non-personal channel, dan yang kedua adalah personal channel. Di mana yang namanya non-personal channel itu adalah media massa. Kenapa disebut media massa? Karena berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian sifatnya hanya satu arah, gitu ya, direct, lack of direct. Kemudian di sini less of interpersonal contact, gitu ya, ini kurang gitu ya, kurang less interpersonal contact between the sender and receiver, karena bentuknya adalah media massa gitu ya, kontak interpersonalnya, kontak tatap mukanya itu minim gitu ya, kita hanya menyediakan iklan di TV, di radio, di YouTube tanpa adanya kontak satu sama lain. Kemudian yang kedua, kategorinya masuk ke dalam personal channel. Personal channel ini adalah aktivitas komunikasi yang terjadi komunikasi secara langsung gitu ya, berhadap-hadapan, tatap muka gitu ya. Direct communication between two or more persons. Di sana bentuknya ada yang namanya word of mouth gitu ya, informal communication among consumer about product and service, dan ada yang namanya buzz marketing. Nah, kalau buzz marketing ini lebih kepada prosesnya ya, generating positive word of mouth discussion gitu. Nah, ini adalah channel dari sebuah komunikasi. Nah, apabila kita gambarkan channel dari komunikasi ini seperti ini ya, ada personal channel dan ada juga non personal channel gitu. Personal channel tadi yang sifatnya direct communication gitu ya, komunikasi langsung, kemudian bertatap muka, itu berupa aktivitas personal selling contohnya, ataupun word of mouth gitu. Sementara non personal channels itu bisa melalui print media ataupun broadcast media. Nah, dalam hal communication channel ini menarik gitu ya untuk dibahas posisi internet gitu ya. Karena pada awalnya yang namanya internet ini adalah media yang sifatnya non personal. Sama seperti media massa ya, internet ini. Melalui video, melalui website, itu awalnya adalah bersifat non personal, tapi seiring dengan perkembangan zaman yang namanya internet ini kini menjadi bentuk komunikasi yang sangat pribadi gitu ya, bahkan bisa interaksi tektok satu sama lain gitu ya. Interaksi dapat dilakukan oleh pemasar secara online gitu ya. Komunikasi berbagi informasi satu sama lain dilakukan melalui penggunaan internet, melalui berbagai bentuk media sosial. Dan yang namanya internet ini oleh aktivitas pemasaran, oleh tenaga penjualan, itu berfungsi sebagai saluran komunikasi ketika mereka menyampaikan pesan atau presentasi penjualan, gitu ya. Jadi
melalui media internet ini banyak digunakan aktivitas pemasaran untuk tenaga penjualan. Mereka menggunakan internet untuk channel marketing, untuk channel closing, the sales, kemudian sangat diupayakan untuk menciptakan sebuah rekomendasi dari satu customer kepada customer yang lain. Karena kan yang namanya internet itu dekat sekali dengan yang namanya media sosial dan sangat mudah sekali untuk menggiringnya ke dalam sebuah buzz marketing tadi, gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dari internet ini juga memunculkan sebuah viral marketing ya. Mungkin teman-teman ini sudah membahas viral marketing dalam mata kuliah yang lain, tapi sedikit aja saya bahas karena ini juga ada dalam textbook-nya Bells gitu ya. Nah, viral marketing ini mengacu pada tindakan yang menyebarkan pesan yang relevan dengan message gitu ya dari sender dari perusahaan gitu ya. Nah, kemudian viral marketing ini juga dilakukan oleh konsumen secara individu. Jadi dia membantu menyebarkan konten-konten pesan kepada orang lain. Itu adalah viral marketing gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian gitu ya, yang namanya viral marketing ini sangat berkaitan kesuksesannya itu dari yang namanya message karakteristik gitu ya. Karakteristik pesannya. Kemudian yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan viral marketing itu adalah karakteristik dari sender ataupun receiver-nya, dan yang terakhir adalah karakteristik dari yang namanya social network-nya. Nah, yang pertama adalah message karakteristik. Dalam message karakteristik ini, viral marketing yang sukses itu konten pesannya itu adalah orisinil, kreatif, kemudian baru ya, inovasi, kemudian ada unsur hiburan, unsur sesuatu yang menarik, unsur yang lucu, informasi, ataupun bahkan emosional gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu ya dari periklanan yang dicantumkan oleh Bells gitu ya, viral marketing yang paling sukses di media sosial itu adalah viral marketing yang menyangkut aspek-aspek emosional. Dan yang uniknya dari karakteristik message ini adalah di tahun 2015 gitu ya, tahun-tahun ke belakang gitu, terdapat sebuah video viral yang sangat banyak sekali dibagikan oleh netizen, yaitu adalah iklan dari Budweiser dan juga iklan dari produk-produk lain. Tapi memiliki aktor yang sama, cerita yang sama, yaitu cerita tentang hewan, cerita tentang anjing di sana, gitu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut, aspek emosional yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan, kondisi isu tentang animal gitu ya, itu menjadi hal yang sangat mudah untuk kita giring menjadi sesuatu yang viral. Nah, contohnya misalkan iklan dari Budweiser ya, menyatakan tentang best pal ataupun best buddies gitu ya, teman baik yang diceritakan oleh brand Budweiser. Nanti silahkan cek di e-learning-nya ya, nanti saya sediakan di sana. Kemudian yang kedua nih, karakter sender or receiver karakteristik juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan viral marketing gitu ya. Berdasarkan demografisnya, berdasarkan nilai-nilai personality-nya, kemudian motivasi-motivasi dari sender ataupun receiver juga sangat berpengaruh. Nah, ini dalam buku Belt juga ada motivasi kenapa sih seseorang itu membagikan postingan di media sosial. Nah, teman-teman itu harus dibaca gitu ya, karena itu adalah merupakan sebuah insight tambahan bagi kalian. Dan yang ketiga, social network karakteristik juga berpengaruh terhadap kesuksesan dari viral marketing gitu ya. Karakter-karakter dari media sosial harus kita cek nih. Kalau misalkan kita menginginkan membuat sebuah campaign yang viral, kita harus cek juga yang namanya karakteristik dari media sosial, karakteristik dari internet yang kita gunakan, gitu ya. Dan dari viral marketing ini muncul sebuah strategi, yaitu adalah strategi seeding atau strategi menabur benih, menabur bibit, gitu ya. Nah, strategi menabur bibit ini adalah kita mengidentifikasi dan memilih grup-grup konsumen mana yang bisa kita gunakan sebagai batu loncatan, sebagai
orang-orang yang potensial akan menyebarkan informasi-informasi yang kita inginkan menjadi viral gitu ya. Kita pilih, kita identifikasi dan kita pilih grup-grup yang potensial untuk menyampaikan pesan secara lebih banyak gitu ya. Kita kasih ke dia, kasih ke dia, kasih ke dia, biarkan nanti mereka menyebarkan satu sama lain gitu ya. Ini adalah strategi dari viral marketing, yaitu adalah seeding. Oke. Nah, berikutnya berkaitan dengan electronic worm, buzz marketing, dan viral marketing gitu ya. Saya mencatat terdapat 2 pendorong yang paling kuat dari kesuksesan viral gitu ya, selain yang tadi gitu ya, yakni adanya respon psikologis gitu ya. Respon psikologis ini artinya adalah bagaimana si konten tersebut mempengaruhi perasaan Anda, atau bagaimana konten tersebut mempengaruhi perasaan audiens. Kalau misalkan si kontennya bisa menyentuh sisi emosional, bisa menyentuh sisi rasional daripada audiens, ini memiliki peluang besar untuk menjadi marketing yang viral. Kemudian yang kedua, yang menjadi faktor pendorong untuk menjadi sesuatu yang viral itu adalah dalam konten yang kita buat itu juga mengandung motivasi sosialnya. Motivasi sosial adalah alasan kenapa audiens itu harus membagikan postingan kita. Jadi, 2 aspek ini pun penting gitu ya, kita harus siapkan respon psikologis gitu ya, bagaimana komunikasi yang kita buat itu mampu menyasar perasaan dari audiens, dan yang kedua, komunikasi itu juga harus mampu menyediakan ataupun memberikan sebuah motivasi sosial. Bagaimana customer ataupun audiens membagikannya. Terdapat alasan kenapa audiens harus membagikan komunikasi yang kita lakukan, begitu ya. Oke, kita balik lagi kepada basic model of communication. Tadi terakhir sebelum receiver kita sudah bahas mengenai message-nya dan juga channel-nya. Nah, aspek yang penting yang harus kita perhatikan juga itu adalah decoding dan juga receiver. Receiver di sini adalah orangnya ya, orang yang menerima pesan, orang yang menerima informasi gitu ya. Sebelum dia menerima pesan, dia melakukan yang namanya decoding. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang menerima pesan gitu ya, si receiver yang menerima pesan dalam proses decodingnya, dia dipengaruhi oleh experience dia gitu ya. Tadi kan ada dua irisan ya, ada 2 irisan. Irisan yang pertama, bulatan yang pertama itu adalah experience dari sender, yang kedua adalah experience dari receiver gitu ya. Kalau dua-duanya seimbang, otomatis yang namanya komunikasi bisa berjalan lebih baik lagi gitu ya. Nah, decoding sendiri adalah proses mengubah pesan mengirim gitu ya. Proses mengubah pesan pengirim menjadi sebuah pemikiran gitu ya. Otak kita itu melakukan proses decoding. Kita mendengar, kemudian dikodingkan oleh pikiran kita, kemudian masuk ke dalam akal kita bahwa kita menerima pesan apa. Itu adalah proses decoding, gitu ya. Dan saya ulangi bahwa proses decoding ini dipengaruhi oleh kerangka acuan penerima berupa pengalaman, persepsi, sikap, dan nilai yang dia punya pada saat menerima informasi, gitu ya. Kemudian agar komunikasi efektif gitu ya, harus terjadi keseimbangan gitu ya antara pengkodean pengirim dan pengkodean ulang oleh penerima gitu ya. Pengkodean encoding gitu ya dan decoding itu harus sama gitu ya, dibalik tadi harus adanya field of experience yang sama gitu. Oke. Nah, itu adalah penjelasan mengenai decoding gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah noise. Noise itu adalah gangguan gitu ya, distortion. Itu harus kita antisipasi gimana caranya meminimalisir yang namanya noise tadi. Mulai dari tadi perbedaan budaya, perbedaan interpretasi dari segi warna misalkan tadi, dari segi kebudayaan itu harus kita antisipasi sehingga noise ataupun distorsi yang muncul itu bisa diminimalisir sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian respon juga hal yang terpenting yang harus kita cermati dalam proses komunikasi gitu ya. Karena setelah melihat, mendengar ataupun membaca pesan
yang namanya customer ataupun receiver ini kan pasti akan memberikan sebuah sebuah respon gitu ya, sebuah aktivitas, dan itu harus kita ketahui. Sementara yang namanya umpan balik adalah respon dari seorang penerima yang dikomunikasikan kembali kepada pengirim gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan gambar tadi yang pertama di awal disebutkan bahwa yang namanya model komunikasi itu terdiri dari sender, kemudian ada encoding, ada message-nya, ada decoding, dan ada receiver gitu ya. Itu adalah proses yang sangat berulang seperti itu pada saat terjadi namanya proses komunikasi begitu. Oke, itu teman-teman yang dari saya sampaikan itu adalah LO dari 1, 2, dan 3, dan ini adalah LO 4. Silahkan nanti kalian pelajari dengan cara belajar mandiri, silahkan baca dari textbook. Sebagai gambaran saja, ini adalah gambar yang menjawab untuk L4 tentang model dan proses respon customer ataupun receiver pada saat melakukan ataupun mendapatkan sebuah informasi gitu ya. Ini ada AIDA model, ada hierarchy effect model, ada innovation adoption model, dan ada information processing model, di mana stage-nya ada kognitif, afektif, dan behavioral. Dalam stage behavioral ini ada action dari AIDA, kemudian ada purchase, ada adoption, dan ada behavior. Silahkan nanti ini dipelajari lagi ya. Kemudian ini juga merupakan sebuah penjelasan bahwa setiap hierarki dari sebuah respon adalah variabel independen yang dapat berfungsi sebagai tujuan proses komunikasi gitu ya. Setiap tahapan ini dapat diukur gitu ya. Setiap tahapan ini dapat diukur, kemudian dapat memberikan umpan balik kepada pengiklan mengenai keefektifan strategi yang digunakan untuk menggerakkan konsumen untuk membeli gitu ya. Ini adalah gambar di mana ini sebuah metode feedback response ya. Ini juga jawaban dari LO5. Ini adalah customer journey in social activity gitu. Oke, ini L6 juga mengenai model cognitive response. Silahkan dilengkapi di aktivitas belajar mandiri gitu ya, akses dari bahan bacaan yang telah disediakan. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar aktivitas e-learning kita. Silahkan dipenuhi lagi aktivitas LO-nya, LO4, 5, dan 6 dengan cara membaca textbook dan juga akses e-learning gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat sedikit membantu pemahaman teman-teman dalam memahami chapter 5 mengenai communication process dalam advertising and promotion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.